Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, maka min ni'mah faminallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Dambar ID yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah taala yang kita terima, baik nikmat zahiran, nikmat batinan, nikmat ruhaniyah, nikmat jasadiyah. Sudah barang tentu setelah memuji kepada Allah taala, kita selalu menghadirkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Agung, manusia sempurna sepanjang zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pemirsa Dambar ID yang budiman, dalam rangka suasana mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa disebut bulan Maulud atau bulan Maulid, sudah sepantasnya dan sewajarnya kita berharap syafaat beliau, syafaat di dunia, syafaat di akhirat, atau syafaat fid darain. Bagaimana bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mempelajari sejarah Rasulullah? Bukan hanya mempelajari langsung kepada Rasulullah, tetapi mempelajari pada penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini saya ingin sedikit mengupas tentang tokoh figur. Itu perlu sekali, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah sepenggal ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalimat siratal ladzina an'amta alaihim itu mengandung arti pentingnya orang mengikuti figur masa lalu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu adalah figur masa lalu. Nah, dalam konteks kekinian, kita bisa meniru banyak contoh figur, ya, dari para tokoh pendiri pesantren. Sudah saya catat misalnya, karena kita meniru tokoh-tokoh pendiri pesantren ini, dan beliau juga meniru gurunya, ujungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa sebut di sini ada tokoh yang sangat monumental, yaitu Ki Ageng Muhammad Besari. Itu pendiri pesantren Tegal Sari, wafat tahun 1773. Bayangkan, 1773. Ada selanjutnya Sayyid Sulaiman, wafat 1780. Itu pendiri pesantren Sidogiri Pasuruan, yang dilanjutkan oleh Ki Haji Khalil Nawawi dan dilanjutkan oleh Mbah Nawawi Abdul Jalil. Ada Kiai Jamsari, pesantren Jamsari Surakarta, itu berdiri 1750. Ada Mbah Muqayyim, pesantren Buntet Cirebon, yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Abbas, Kiai Haji
Mustamid Abbas, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, dan masih banyak lagi. Misalnya Syekhuna Muhammad Khalil, guru Mbah Hasyim Asy'ari, beliau wafat tahun 1925 Masehi. Itu pesantrennya namanya Pesantren Demangan Bangkalan. Ada Kiai Haji Abdul Manan, Pesantren Termas Pacitan tahun 1830. Ada lagi Mbah Yai Syihah, Pesantren Tambak Beras Jombang, berdiri 1838, yang dilanjutkan oleh Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji lanjut Hasib Wahab, dan masih banyak lagi. Contoh misal itu contoh misalnya Kiai Haji Zainul Abidin, atau dengan nama besarnya Pesantren Genggong Probolinggo, wafat tahun 1890. Beliau mendirikan pesantren Genggong yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan, dan dilanjutkan lagi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Masih banyak. Ada Mbah Kiai Muhammad Nur, Pesantren Langitan Tuban, itu pendirinya, berdiri tahun 1852, yang dilanjutkan oleh Mbah Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Yang paling populer kita mengenalnya Mbah Kiai Haji Abdullah Fakih, wafat 2012. Lanjutnya ada Kiai Haji Alwi Dawud, Pesantren Pacul Goang, berdiri 1880, yang dilanjutkan oleh Mbah Yai Abdul Aziz Mansur. Ada lagi Kiai Haji Tamim Irsyad, Pesantren Rejoso Jombang, berdiri tahun 1885, yang dilanjutkan oleh Mbah Yai Romli Tamim. Kemudian dilanjutkan Mbah Kiai Haji Musta'in Romli. Sedikit Kiai Romli Tamim itu gurunya Mbah Yai Idris Kamali. Idris Kamali itu gurunya Mbah Yai Ansor Medono. Itu. Ada lagi Mbah Kiai Muhammad Syarqawi, Pesantren Guluk-Guluk Sumenep. Ada lagi Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, wafat 1947, mendirikan pesantren Tebu Ireng. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, lanjut Kiai Abdul Karim Hasyim. Ada putranya lagi Kiai Ahmad Baidawi, Kiai Abdul Khalik Hasyim, Kiai Idris Kamali, itu menantunya, Kiai Haji Yusuf Hasyim, Kiai Haji Isomuddin Hadik atau yang terkenal dengan Gus Isom. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh fenomenal sekali, yaitu Gus Dur. Kemudian ada Kiai Haji Solahuddin Wahid. Itu tokoh-tokoh besar yang bisa kita sebut termasuk orang-orang yang telah diberi nikmat Allah Ta'ala untuk perjuangan menegakkan agama yang mulia ini. Nah, dalam meneladani tokoh-tokoh itu yang disebut dalam Al-Quran Siratal ladzina an'amta alaihim, itu tadi kita mau meneladani dari sisi apanya. Masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda, dan umatnya mau meniru dari sisi apapun, yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala dalam hatinya, mau meniru sisi apanya, sisi bisnisnya misalnya, sisi mulangnya, atau sisi ta'allumnya, belajarnya. Itu adalah bagian dari mencontoh kepribadian agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jelas dalilnya bukan apa-apa, tetapi Al-Quran langsung. Ini diterangkan oleh Sayyid Muhammad Maliki, Mekah, pesantren Rusaifah.
Alhamdulillah saya di sana 4 tahun mendapat kesempatan untuk ta'allum di sana. Itu beliau sangat jelas mengambil dalil maulid itu, ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu jelas perintah untuk berbahagia atas fadlnya Allah, rahmatnya Allah. Itu untuk berbahagia, untuk bersenang-senang, menurut kemampuannya masing-masing. Nah, dalam konteks ini, Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang pertama yang menginisiasi peringatan Maulid Nabi secara besar, karena pada waktu itu kekuatan umat yang besar ini belum terkonsolidasikan, belum disatukan sehingga bisa kalah kalau menghadapi kekuatan lawan. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi dengan jeniusnya mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW secara besar, atau yang dikenal di Indonesia ya peringatan Maulid dengan panggung yang besar itu. Itu adalah contoh mengundang masyarakat secara massal, lalu mengundang seorang penceramah untuk bercerita tentang kepribadian agung Rasulullah SAW. Wahai saudaraku para pemirsa dan para ID yang budiman, untuk memperingati atau untuk mencontoh Rasulullah itu bisa berbagai macam cara. Misalnya dalam konteks hubbul masakin wal fuqara, Rasulullah mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir, lalu kita meniru mencontoh beliau. Itu juga cara menumbuhkan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi tidak ribet, tidak repot menumbuhkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Itu tidak usah nunggu setahun memperingati Maulid, tiap hari pun boleh-boleh saja, bahkan lebih baik mau tiap hari Senin misalnya atau Jumat misalnya. Dan Rasulullah sendiri pernah bercerita ketika pernah menjawab ketika ditanya, kenapa panjenengan hari Senin itu puasa? Jawabnya apa? Karena hari Senin itu aku dilahirkan, hari Senin juga Al-Quran diturunkan. Itu cara Rasulullah memperingati, cara mensyukuri kelahiran. Lah kita sebagai umatnya, cara menikmati, cara mengingat Rasulullah tentu bervariasi caranya. Misalnya yang masih dikaruniai sebagai orang yang cukup mapan di dalam harta misalnya, bisa berbagi, mau ambil hari Senin, mau tiap hari boleh, tetapi berangkatnya berbagi itu meniru dan meneladani Rasulullah SAW dalam rangka menyayangi manusia, atau yang dikenal dalam literasi kitab Turas itu, ulama itu alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah, melihat ummah itu dengan penuh kasih sayang, tidak yang lain. Jadi dalam untuk meningkatkan rasa mahabbah itu, kita bisa meneladani dari berbagai sisi, kerja kerasnya, sisi dakwahnya bagi orang yang berdakwah, bagi para pekerja pasar misalnya, atau dalam kitab disebut munharif, tentu berbagai cara bisa digunakan untuk meniru kepribadian agung Rasulullah SAW. Atau saya bisa mencontohkan suatu ketika ini tokohnya Tegal, yaitu Mbah Armiyah. Mbah Armiyah itu satu ketika pernah sedih, tidak cukup 1 jam 2 jam, sehari 2 hari. Di situ diterangkan, istri beliau menanyakan, kenapa Mbah panjenengan kok kelihatan hari-hari ini sedih gitu?
murung, ada apa? Apa saya salah apa? Ternyata beliau mendesak, istri beliau mendesak. Jawabannya apa? Mbah Arumnya ini mengungkapkan apa? Ya Allah, bagaimana nanti saya dengan Rasulullah? Saya tadi lupa pakai sandal, memakai sandal tidak dengan kanan dulu. Jadi Rasulullah, Mbah Arumnya ini rupanya meniru kepribadian Rasulullah dari sisi macam-macam, tetapi ada kebiasaan menirunya itu apa? Setiap melakukan sesuatu menggunakan kanan. Dalam konteks menggunakan sandal, memakai sandal, Mbah Arumnya ini lupa memakai sandal pakai kiri dulu. Akhirnya beliau gelone ora wis-wis. Itu sedih beliau. Itu contoh seorang yang sudah mahabbah kepada Rasulullah meniru, kelihatannya sepele, nganggo sandal kanan apa kiri, tetapi beliau dalam hal ini untuk bisa lebih mendekatkan kepada Rasul dan mencintai Rasulullah, niru memakai sandal selalu pakai kaki kanan. Suatu ketika menggunakan pakai kaki kiri, gelone ra wis-wis. Dari kisah ini meniru hal yang kecil tetapi lumintu terus menerus akan menimbulkan rasa mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para edi yang budiman, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga pedagang. Misal kakek besar beliau Hashim bin Abdul Manaf itu saudagar besar, penentu jalur perdagangan Syria, Mekah, Yaman. Beliau juga pemangku kebijakan perdagangan Quraisy. Ada lagi kakek beliau Abdul Muthalib, itu beliau pedagang besar Mekah, peternak unta dan kambing. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib itu pedagang regional, meninggal di Madinah saat kembali dari perjalanan bisnis dari Syria menuju Makkah. Ada lagi paman beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, itu beliau kreditur besar Quraisy, bahkan ada ayat dan hadis riba itu diantaranya turun untuk mengingatkan praktek bisnis lamanya. Ada lagi paman beliau Abi Thalib bin Abdul Muthalib, itu pedagang regional, pernah mengajak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam remaja, Kanjeng Nabi masih remaja, melakukan perjalanan bisnis hingga ke Busra dekat Damaskus. Ada lagi kerabat setingkat paman Abu Sufyan, itu pedagang besar Quraisy, salah seorang terkaya di Mekah. Ada lagi orang besar, yaitu siapa? Dalam keluarga besar beliau, itu istri beliau Siti Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid, itu investor terkemuka Quraisy, banyak menjalin hubungan bisnis dengan para agen untuk menjalankan bisnis regional. Salah seorang agen dagang tersebut adalah Kanjeng Nabi sendiri, itu awalnya, yang lama-lama menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sepupunya yaitu Sayyidina Ali bin Abu Thalib, itu juga pedagang Mekah, karib kerabat dan teman. Misalnya yang satu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talhah, ada Sayyidina Zubair, Su'aib bin Su'aib Ar-Rumi, semuanya adalah pebisnis yang sangat sukses dan mandiri, banyak menciptakan lapangan
kerja untuk masyarakatnya. Jadi berbicara perdagangan, berbicara tentang bisnis, itu juga sebenarnya ada nilai-nilai agung dalam perjalanan itu, karena Rasulullah dan para keluarganya juga berbisnis, tentu bisnis yang sesuai standar syariat. Para pemirsa yang budiman, ada lagi Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya, tuba liman bata hajan wa asbaha ghazian, rajulun masturun dhu ayal muta'affif qani'un bisir minad dunya yadkhulu ala alihi dhahikan wa yakhruju min indihim dhahikan fawalladhi nafsi biyadihi innahum humul hajun al-ghazun fi sabilillah. Ini konteks Rasulullah memuji para pekerja keras. Apa diceritakan? Sungguh beruntung orang yang malamnya berhaji, siangnya berangkat perang. Ini hadis metafor, ya. Siangnya berangkat perang. Apa itu? Orang yang mastur, orang yang tidak terkenal, artinya orang biasa-biasa saja, ya, tertutup, ya biasa-biasa saja di masyarakat. Muta'affif, dzu'iyal, dia mempunyai keluarga. Muta'affif itu tidak meminta-minta. Dia bertahan hidup dengan bekerja, itu dipuji oleh Rasulullah. Kalau siang itu dianggap sebagai berperang di jalan Allah Ta'ala. Apa itu? Ya bagaimana tidak berperang, dia bertahan hidup, keluar masuk pasar. Tetapi ada sifatnya yang tidak mudah. Apa itu? Pulang dari pasar atau pulang dari pabrik atau dari manapun tempat bekerja, dia dengan senyumnya, dia menyapa keluarganya dengan senyum, tidak membawa problem pekerjaan di rumah. Nanti kalau mau berangkat bekerja, dia juga dhahikan, tersenyum. Urusan keluarga tidak dibawa ke tempat pekerjaan. Itu diibaratkan oleh Rasulullah, siang berangkat perang, ghazian fisabilillah. Wa bata hajan, kalau malamnya seolah-olah dia pergi haji. Jadi bercengkrama dengan keluarga malam hari setelah siang bekerja keras, itu mulia sekali di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pemirsa, tentang kerja keras itu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Dampar ID yang budiman, termasuk Mbah Yai Karim, itu katanya sudah populer sekali. Beliau itu senang sekali kalau santrinya pulang mondok pesantren, atau yang disebut alumni itu ojo lali buka dampar. Artinya apa? Kata Mbah Idris Marzuki, Mbah Yai Karim itu senengin nemen nek alumni niku kersa mulang. Mulang ponakane, mulang anake, mulang tetangganya atau apapun lah. Yang penting melanjutkan perjuangan mulang. Itu hal yang paling disenangi oleh Mbah Yai Karim, guru kita semua. Semoga dengan meniru perjuangan Mbah Karim, atau dalam hal ini Dampar ID, ini wadah siaran dakwah oleh alumni Kota Pekalongan ini, sedikit kita ikut ya yang disebut ngaji bareng lah. Saya belum pantas untuk mengajak karena saya pribadi belum menjadi figur yang untuk pantas dicontoh, tetapi setidaknya kita ikut ngomong. Kata orang zaman sekarang itu kalau ngomong itu juga baik, maka alangkah baiknya ngomong. Tidak selalu diam itu emas, ya. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.